Suatu hari, di salah satu sudut kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Di jalanan, tampak anak-anak kecil yang bermain dengan riang gembira. Namun, tepat di seberang mereka, tampak pula seorang anak kecil yang murung dengan baju yang sangat sederhana, sedang menangis terseduh. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menghampiri anak tersebut, lalu bertanya, "Nak, mengapa kau menangis? Kau tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu yang belum mengenali Rasulullah akhirnya menjawab, "Tuan, ayahku telah wafat. Dia mengikuti Rasulullah dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran. Tetapi, ia gugur dalam perang tersebut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan kisah anak itu dengan seksama. Beliau menyadari betapa malangnya nasib yang menimpa anak tersebut. "Tuan, ibuku menikah lagi. Ia memakan warisanku peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun. Makanan, minuman, pakaian ataupun tempat tinggal. Aku juga bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini, aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Dan perasaanku dikuasai oleh nasib kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis ya Tuan." Ungkap anak kecil itu. Mendengarnya, hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terasa hancur. Ternyata ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur yang terlantar seperti anak kecil itu. Sebelum melanjutkan, bagi teman-teman yang ingin bersedekah kepada anak-anak yatim dan duafa, bisa melalui rekening Yayasan Mutiara Titipan Ilahi Sukabumi. Informasi lengkap langsung aja cek description box di bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menguasai diri. Beliau yang duduk di hadapan anak itu langsung menggenggam tangannya. "Nak, apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu? Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Rasulullah menawarkan. Mendengar hal tersebut, anak itu mengerti seketika bahwa yang di depannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Mana mungkin aku tak sudi ya Rasulullah?" jawab anak itu dengan tersenyum lebar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa anak angkatnya pulang ke rumah, dan setibanya di rumah, anak itu diberikan pakaian terbaik. Anak itu juga dipersilakan makan hingga kenyang, dan pakaiannya diberikan wangi-wangian. Setelah selesai semua, ia pun keluar dari rumah Rasulullah dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat perubahan drastis pada anak itu, para sahabatnya bertanya, "Sebelum ini, kau menangis. Tetapi kini kau tampak sangat gembira. Ada apa?" Lantas anak itu menjawab, "Benar sahabatku, tadinya aku lapar sekali. Tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sekarang sudah kenyang, alhamdulillah. Aku mengenakan pakaian yang sangat bagus. Selain itu dulu aku juga anak yatim. Sekarang tidak lagi. Aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Rasulullah adalah ayahku, Aisyah adalah ibuku, Ali adalah pamanku, Hasan dan Husain adalah saudaraku, dan Fatimah adalah saudariku. Sungguh tak ada alasan bagiku untuk tidak bahagia." Mendengar hal itu, sahabatnya malah tampak ingin memiliki nasib serupa. "Aduh, cobalah ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga bisa diangkat sebagai anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Begitulah yang dikatakan sahabat dari anak itu. Tak terasa, waktu terus berjalan, dan usia terus bertambah. Kegembiraan anak itu lenyap seketika, ketika selang beberapa tahun kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang mulia, anak itu keluar rumah seraya menaburkan debu di atas kepalanya. "Celaka! Sungguh celaka. Kini aku kembali terasing. Aku kini bukan siapa-siapa lagi. Aku menjadi yatim kembali," katanya terisak. Sayyidina Abu Bakar yang melihat hal itu segera memeluknya.
Alhasil, beliau pun mengambil alih pengasuhannya. Begitulah kisah ini berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan Ariana Sound kali ini. Selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Syukran kathiran.